Om Swastiastu. Halo sahabat budaya. Kali ini saya akan membuatkan kalian video bagaimana dan apa saja perlengkapan atau atribut dalam menggunakan pakaian atau busana tari topeng yang ada di Bali. Jadi busana atau atribut tari topeng itu tersendiri di Bali itu sudah memiliki pakem atau tidak bisa kita gonta-ganti atau sebagaimana lainnya itu, karena pakaian topeng tari Bali itu sudah memiliki pakem yang tidak boleh kita kurangi ataupun kita tambahi, terkecuali kalian ingin membuat ya sekiranya tarian kreasi baru yang mengambil mengambil referensi dari tari topeng yang sudah ada pakemnya tersendiri di Bali, itu beda lagi dan itu bisa. Tetapi kalau kalian membawakan yang namanya tari topeng Bali, ya kalau tari topeng Bali itu masuk tari wali, itu kalian tidak bisa merubah pakem dari busana atribut itu tersendiri. Jadi tanpa berlama-lama lagi, mari kita langsung saksikan videonya bersama-sama. Oke, yang pertama yang harus kalian ketahui adalah tempat penyimpanan pakaian itu tersendiri ya. Bagi kita penari topeng ada yang namanya tas topeng ya. Ini biasa, ini namanya tas topeng. Ya, seperti ini. Ini produk dari Nyawan yang sudah dikenal banyak para tokoh penari-penari atau peminat-peminat seni. Pasti sudah tahu dengan merek ini ya. Tas ini memang sangat populer di kalangan tas-tas untuk para penari di Bali ya khususnya. Ya, seperti ini tampilan tas topeng. Jika tas lainnya seperti tas jauh ataupun tas tari-tari yang lainnya itu biasanya berbeda ukurannya maupun bentuknya juga ya, tergantung fungsional yang digunakan. Ada yang tasnya ditenteng seperti ini kadang, jadi dia terbalik seperti ini. Kalau tas topeng tersendiri dia seperti ini ya, nah, ditenteng seperti ini. Jadi ini adalah tas topeng dan ya sudah kalian lihat di sini keris. Ini adalah keris dari tari topeng itu tersendiri. Ini adalah, kalau ini keris polosan ya, keris biasa. Keris polosan. Ini bahannya plat. Ya. Ini bahannya plat. Ini keris yang polosan, yang biasa polosan. Baik, saya jelaskan dulu dari atribut topeng itu dari atas kepala sampai bawah kaki ya. Jadi untuk di atas kepala tidak ada, karena di kepala itu sudah pasti kita memakai topeng dan juga mahkota, atau bahasanya bahasa mahkota itu gelungan. Gelungan itu ada banyak jenisnya. Itu nanti kita lanjut di video setelahnya ini ya. Video selanjutnya nanti kita berikan juga bagaimana topeng-topeng dan atribut mahkota-mahkota, gelungan-gelungan yang kita punya ya. Jadi untuk pakaian atribut busana topeng itu sendiri dimulainya dari leher. Dari leher ke bawah sampai kaki. Kita mulai dari leher dulu. Di leher itu ada yang namanya angkep peluh. Jadi sesuai namanya, angkep itu untuk menutupi ya. Peluh itu yang biasa di sini tuh kita nari pasti di sini paling banyak peluhnya ya, keringat. Jadi angkep peluh itu fungsinya untuk menutupi bagian leher kita. Di bawah angkep peluh ada yang namanya badong. Setelah badong ada yang namanya angkep pala. Angkep pala untuk menutupi ini pundak dan ke belakang.
Untuk setelah kepala ada namanya angkep tundu. Angkep tundu itu fungsinya untuk menutupi bagian punggung. Setelah itu ada yang namanya baju dan juga gelang kana. Baju ya seperti namanya itu baju untuk tari topeng, dan gelang kana itu gelang dalam tari topeng. Setelah itu ada yang namanya saput, sesaputan perada ya, tapi sekarang banyak yang menggunakan hendak atau batik, itu kreasi baru, banyak menggunakan di bagian belakang itu. Tapi kalau zaman dahulu hingga sekarang masih ada yang pakai itu perada yang dipakai ya, sesaput dan perada, saput lah. Setelah itu ada yang namanya nanti kamen putih, celana putih, dan stewel. Stewel itu adalah penutup kaki ya, penutup kaki nanti di bawah itu adalah namanya stewel. Dan ada ikat pinggang, pending namanya, pending topeng. Pending itu banyak jenisnya, pending untuk tari Bali yang lain juga ada, tari topeng ada juga ya, beda menggunakan kain biasanya kalau tari topeng. Kalau tari-tari yang lain, tari lepas misalnya, yang lain biasanya menggunakan pending kulit. Tapi kalau di topeng sendiri biasanya menggunakan pending yang dari kain. Tapi kadang ada juga menggunakan sabuk lilit, bukan sabuk lilit, sabuk kulit, sabuk seperti sabuk biasa itu yang gede itu. Biasanya bapak-bapak sering menggunakan itu ya. Lalu semayut, yang di sini itu namanya semayut. Nanti kita akan lihat per satu bagian sambil kita gunakan supaya tidak bingung cara makainya ya. Oke, sahabat budaya, kita sudah menggunakan yang namanya celana ya. Celana topeng itu seperti ini, polos, warnanya putih ya, warnanya putih polos seperti ini, tidak ada motif-motif atau apapun, polos putih seperti ini. Dan setelah kita memakai celana adalah memakai stewel. Ini stewel difungsikan, ini fungsinya untuk menutupi bagian kaki ya, di bagian sini supaya tertutup. Kita menggunakan yang namanya stewel. Stewel seperti ini ya, bagian bentuknya seperti ini. Oke, kita pakai langsung ya. Halo sahabat budaya, kita sudah menggunakan stewel. Jadi seperti ini stewel ya, menutupi bagian kaki bawah, sepasang stewel. Jika sudah seperti ini, saatnya kita menggunakan semayut. Kita menggunakan semayut dan keris ya. Ini namanya semayut, digunakan di dada. Ini keris. Semayut itu fungsinya untuk tempat menaruh keris, agar keris itu tidak jatuh. Biasanya saya ikat ya, karena semayut yang ini agak goloh atau agak kendur, agak longgar, jadinya saya ikat supaya saat menari itu kerisnya tidak ikut menari juga, biar gak kerisnya kabur ya. Seperti ini cara makainya ya. Ya, seperti pakai tas, seperti menggunakan tas ini. Nanti diikat di bagian depannya, ada dua seperti ini tali. Sudah, semayut sudah, keris juga sudah. Kita lanjut ke kamen. Setelah menggunakan ini, kita lanjut ke kamen. Kamennya juga sama, putih polos ya, putih polos, tidak ada corak atau apapun itu, putih polos seperti kita menggunakan kamen biasa.
kita rekamannya itu di atas dada seperti ini. Nah, ini kita taruh ke sini, ya, kita lipatkan dia, kita masukkan ke sela-sela ini, semayut ini. Nah, begitu juga lagi satu ya, sama seperti ini. Sudah, jika sudah seperti ini bisa kita ikat. Jika sudah seperti ini kalian bisa ikat. Ya, sudah. Setelah itu kalian bisa rapikan ya. Ini bisa kalian rapikan agar membentuk yang namanya kancut. Kancut itu supaya dia panjang, kecil-kecilkan saja lipatnya. Ini kancut ya, membentuk dia segitiga kerucut ke bawah, itu kancut. Jangan kalian membuat kotak, harus kerucut ke bawah, namanya saja kancut ya, harus merucut dia ke bawah. Jangan sampai kalian buat kotak atau persegi ya. Jika sudah seperti ini, lanjut ke pending. Pending itu adalah sabuk seperti ini ya. Sabuk topeng itu seperti ini. Kita bisa langsung gunakan. Ini kita bisa ikat di belakang ya. Ikat supaya kencang, jangan sampai dia terlepas saat kita menari, karena bahaya banget dan bikin malu. Kalau sampai pakaian kita ada yang terlepas, itu bikin malu sekali ya. Kita harus benar-benar cek dan ketat, harus kencang kita mengikat pakaian tari Bali itu. Karena tari Bali itu kan dia lincah ya, takutnya nanti lepas pakaiannya, kalian nanti malu, nggak pede buat nari, jadi kesannya kalian tidak baik dalam menari ya. Seperti ini penting ya. Jika sudah penting, kita lanjut. Ini namanya saput ya, ini saput Prada ya. Ini yang namanya Prada, ini namanya Prada, ini Prada. Kadangkala ada juga penari topeng itu menggunakan kainnya bukan Prada tapi menggunakan batik atau endak. Tapi di sini saya biasanya menggunakan yang biasa saja ya, Prada seperti ini. Cara menggunakannya itu, ini kan masih kencang, kalian harus ya dorong-dorong dia ke tengah. Dorong ke tengah seperti ini ya, sudah sedikit mengecil itu. Balikkan mengarah ke kita, lalu kita set ya. Nah, seperti menggunakan selimut saput ini. Ini jangan sampai menutupi keris, jangan sampai seperti ini. Ini harus di bawah keris seperti ini ya, harus menutupi bagian belakang dan keris jangan sampai terpendam ya. Seperti ini. Lalu kalian bisa ikat. Kalau misalnya masih terlalu
begini, kalian bisa tarik-tarikkan saja ke belakang. Cut lagi sampai kencang, dan jangan sampai seperti ini ada tali-tali yang menggelantung seperti ini. Simpan saja dia ke tengah ya, jangan sampai kalian menari isi seperti ini, gantungan-gantungan seperti ini. Udah? Jika sudah seperti ini, lanjut menggunakan yang namanya angkap tundu untuk menutupi bagian punggung. Ya, seperti ini ya. Ini angkap tundu. Sama caranya seperti menggunakan saput. Hadap ke kita, ini peradanya ini, lalu kita pas ke belakang. Stres. Ya. Ini bawa ke bawah. Ini juga bawa ke bawah. Ya, ini kalian atur. Lalu ikat di depan. Ingat jangan sampai ada yang ngegantung-gantung talinya ini, supaya tidak jorok kelihatan, supaya bersih. Oh, ya, ini seperti ini ya. Seperti ini. Usahakan supaya posisinya itu di tengah-tengah. Ya, ini ya. Angkat tundunya. Setelah itu kita menggunakan baju. Baju topeng itu seperti ini. Ya, umumnya itu baju topeng warnanya hitam atau marun, merah marun. Tapi ini saya pakai yang warna hijau ya. Sama saja. Nah, baju topeng itu seperti ini. Seperti kemeja, tapi hanya setengah. Makanya seperti pakai baju kemeja biasa seperti ini. Ini seperti rompi ya. Ini pastikan kulit kalian tidak terlihat. Biasanya di sini biasanya kecolongan biasanya kulit kalian kelihatan. Nah, kita harus tutupi ini supaya jangan sampai terlihat. Ini putih-putih juga ya, seperti ini ya. Nanti kalian bisa kancing di sini ya, karena ini besar soalnya bajunya. Seperti ini ya. Setelah menggunakan baju, kalian bisa lanjut menggunakan gelang kano, penutup gelang sebagai penutup ini lengannya kita. Seperti ini ya, gelang kano itu mirip seperti stewel, hanya saja lebih kecil dia gelang kano itu. Ini bisa kalian lipat. Ini gulung, lalu di sini ada kancing ya. Kalian putar-putar di kancingnya ini, tali kemongnya atau tali kasur juga bisa dipakai. Ini yang kedua. Lipat dulu.
putar lagi, lalu kita putar-putar di kancingnya ini. Ini ada kancing di sini. Ya. Sudah? Selanjutnya kita menggunakan yang namanya angkep pala. Angkep pala itu untuk menutupi pundak kalian. Ini ya bentuknya. Angkep pala itu fungsinya untuk menutupi pundak sahabat semuanya ya. Makanya seperti ini, dihempaskan ke belakang, lalu kita pakai ya ini, lalu kalian ikat di depan seperti ini ya, ikat. Pastikan jangan sampai ada tali yang menggantung-gantung sampai ke sini ya, supaya ini tetap bersih putih. Oke, jangan sampai ada tali. Itu yang terakhir adalah badong seperti ini. Bentuk badong itu fungsinya untuk menutupi leher kalian seperti ini, diikat di belakang. Pastikan mengikatnya itu benar-benar kencang ya, jangan sampai kendor. Sudah seperti ini. Yang terakhir itu angkep belum ini kecil, fungsinya untuk menopang ya leher kita supaya keringat itu tidak kena ini ya, seperti ini sudah agak pudar-pudar gitu karena kena keringat ini. Jadi untuk mengantisipasi itu kita menggunakan ini agar badong kita itu tidak rusak, karena badong itu mahal. Badong lah yang paling mahal di pakaian topeng itu yang sendiri ya. Gunakannya seperti ini, dikancing ke belakang. Oke, ini adalah kostum atau busana dari tari topeng Bali ya, seperti ini. Sudah lengkap sesuai dengan pakem yang ada seperti ini ya. Ini adalah pakaian dari topeng ya. Oke, sahabat budaya semuanya, jadi seperti itulah bagaimana caranya kita menggunakan atribut busana tari topeng Bali ya. Sudah saya jelaskan dan saya berikan bagian-bagiannya, atribut-atribut itu serta cara penggunaannya. Jadi seperti itulah pakaian tari Bali atau pakaian tari topeng Bali ya, yang memang sudah terkenal, banyak sudah orang tahu. Seperti itulah cara menggunakan beserta apa saja atributnya. Seperti ini ya, ini badong. Tari topeng Bali atau dikenalnya dengan topeng wali. Wali itu wali upacara ya. Biasanya tari topeng Bali itu dapat kalian temui di setiap upacara-upacara adat di Bali ya, maupun acara-acara seperti pesta budaya atau event-event dengan sentuhan-sentuhan budaya, pasti akan menampilkan tari topeng atau busana seperti ini ya. Pasti ini sudah busana yang sangat familiar banget, familiar sekali di kalangan penari atau kalangan penonton, peminat seni pasti tahu pakaian seperti ini. Jadi itu saja video dari saya. Saya harap kalian semua bisa mencintai
budaya kalian sendiri. Jangan sampai orang lain yang terlalu heboh ya dengan budaya kita sendiri, sedangkan kita sendiri malah menutup mata untuk melestarikannya, atau bahasa Bali itu mengajakkannya. Jangan sampai kita melupakan tradisi kita, budaya kita di Bali. Kalau bukan kita lagi, siapa yang mau kalian suruh untuk melestarikan tradisi budaya kesenian yang ada di Bali? Itu saja dari saya. Sekian dan terima kasih. Saya ucapkan terima kasih. Om Santi 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 Om. Jangan lupa like, subscribe, dan komen.